Halo Merior, balik lagi di Merinding Channel, Misteri dan Sejarah Dunia. Dunia kartografi modern dikejutkan dengan penemuan sebuah peta di sudut ruangan Istana Topkapi, Istanbul. Peta itu memiliki keakuratan yang mengejutkan mengingat tahun pembuatan peta berasal dari abad ke-16 di mana teknologi bahkan belum maju. Salah satu hal yang mengagumkan dari peta itu adalah telah digambarkannya Antartika dengan kontur yang sama persis. Padahal benua itu baru ditemukan 3 abad kemudian. Peta itu bernama Piri Reis. Peta Piri Reis atau Piri Reis Map adalah sebuah potongan peta kuno yang berasal dari abad ke-16, tepatnya di tahun 1513 Masehi. Nah, peta tersebut menggambarkan pantai timur Amerika dan bagian utara Antartika dengan keakuratan yang sangat mengagumkan. Peta yang disebut-sebut jauh melampaui masanya ini ditulis di atas potongan kulit rusa dengan ukuran 90 x 65 cm. Karena ini hanyalah sebuah potongan peta, diduga masih ada bagian peta yang lebih besar untuk melengkapi utuhnya peta tersebut. Namun sayangnya bagian peta itu hilang dan tidak pernah ditemukan. Nama peta Piri Reis diambil dari nama pembuatnya, yaitu Haji Ahmed Muhyiddin Piri. Kata Piri sendiri diambil dari namanya, sedangkan kata Reis berarti kapten. Piri Reis adalah seorang kapten kapal, geograf, sekaligus kartograf muslim terkemuka Utsmaniyah Ottoman yang hidup sekitar akhir tahun 1400-an sampai pertengahan 1500-an. Haji Piri dilahirkan di sebuah wilayah pantai yang bernama Gallipoli, terletak di Turki. Tumbuh besar dalam lingkungan pelaut ulung membuatnya paham seluk-beluk ilmu kelautan sejak usianya belia. Apalagi dirinya kerap menghabiskan waktu bersama pamannya, yaitu seorang laksamana kekhalifahan Ottoman yang juga terkenal bernama Kemal Reis. Dari pamannya inilah Piri banyak mempelajari ilmu kelautan, pelayaran, hingga ilmu pembuatan peta. Setiap kali perjalanannya mengemban tugas dari kerajaan Ottoman, dirinya melakukan pencatatan selama pelayaran. Piri Reis dikenal sebagai orang yang berjasa dalam bidang kartografi. Ia juga berjasa menyumbang berbagai ilmu pengetahuan bidang pemetaan dan kelautan bagi peradaban Islam. Pada tahun 1513, dirinya diketahui membuat navigasi dan buku yang dinamakan Kitab Bahriye dan juga membuat peta kedua pada tahun 1528. Peta itu memuat informasi navigasi yang sangat berguna bagi para penjelajah dan pelaut setelahnya. Peta Piri Reis pertama kali ditemukan di Istana Topkapi, Turki. Peta ini ditandatangani sendiri oleh Piri Reis tertanggal 919 Hijriah atau sekitar 9 Maret sampai dengan 7 April 1513. Sebenarnya peta ini sempat hilang selama ratusan tahun dan hanya bagian kecil inilah yang berhasil diselamatkan. Peta Piri Reis yang dibuat di atas kulit rusa ini disebut pula sebagai peta pertama yang paling lengkap di dunia. Peta Piri Reis ini sempat menghebohkan dunia kartografi modern dikarenakan keakuratannya yang begitu mengagumkan, padahal peta ini dibuat pada abad ke-16. Sepertinya sangat mustahil membuat peta dengan akurat dan detail pada saat teknologi belum semaju seperti sekarang. Dalam peta tersebut tergambar Laut Atlantik, pantai-pantai Afrika, serta Antartika dengan tingkat presisi yang tinggi, bahkan konturnya sama persis dengan asli. Garis pantai Antartika yang tertutup es setebal 1 mil sejak 4000 tahun sebelum Masehi juga tergambar di sana
khususnya wilayah yang bernama Pulau Queen Maud. Padahal saat itu Antartika belum ditemuin guys. Nah, baru setelah 3 abad kemudian ditemukan oleh seorang kapten kapal Angkatan Laut Inggris yang bernama James Cook di tahun 1773. Wilayah Afrika juga pada saat itu belum tersentuh oleh penjajah-penjajah Eropa. Menurut beberapa sumber, peta Piri Reis dibuat secara manual. Pembuatannya dilakukan dengan menggunakan berbagai peta dari seluruh dunia yang berjumlah 34 buah, yaitu 24 peta dari zaman Alexander Agung, 8 peta dari geografi Muslim, 4 peta dari pelaut Portugis, dan 1 peta sisanya dari Columbus. Nah, peta-peta ini tadi kemudian digabungkan dan disamakan skalanya. Peta tersebut juga dilengkapi dengan ekologi dan kebudayaan dari masing-masing lokasi yang tergambar di peta. Informasi-informasi tersebut didapat Piri Reis selama dia melakukan perjalanan. Sejak pertama kali ditemukan, peta Piri Reis ini diselimuti misteri dan rupanya juga memicu kontroversi. Kontroversi tidak lain timbul karena ada beberapa pihak yang tidak yakin kalau peta kuno tersebut menggambarkan beberapa lokasi di dunia dengan keakuratan yang sangat tepat. Mereka bilang mustahil membuatnya di abad ke-16. Hal inilah yang membuat peta Piri Reis sempat dipertanyakan kebenarannya. Nah, ada sebuah kejadian menarik nih mengenai peta Piri Reis. Jadi ceritanya guys, ada seorang pakar peta kuno bernama Arlington Merrily awalnya sempat bingung dengan peta ini. Menurut pendapatnya, peta Piri Reis berada dalam posisi yang tidak tepat, begitu juga dengan data geografis yang ada di dalamnya. US Navy Hydrographic Bureau kemudian membantu membuat grid, lalu ditransfer peta tersebut ke dalam sebuah globe. Betapa terkejutnya Mallory menemukan fakta bahwa peta tersebut memang benar-benar akurat. Beberapa pihak ada yang menganggap kalau peta Piri Reis bukanlah buatan Piri Reis. Menurut teori ini, Piri hanya menemukannya lalu mengklaim bahwa itu adalah buatannya. Teori lainnya mengatakan bahwa peta Piri Reis dibuat oleh kebudayaan yang lebih maju, misalnya saja kebudayaan Atlantis yang hilang. Namun teori ini tidak pernah bisa dibuktikan. Teori lainnya yang agak gak masuk akal mengatakan bahwa pembuatan peta itu dibuat dengan bantuan alien dan mengaitkannya dengan UFO serta makhluk ekstraterestrial lainnya dengan menggunakan teknologi maju yang mereka punya sehingga peta itu dapat begitu akurat dan tepat. Terlepas dari teori dan kontroversi yang menyelimutinya, Piri Reis sendiri tetaplah dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam bidang pemetaan kemaritiman. Peta-peta buatan Piri Reis yang lainnya telah banyak membantu para pelaut selama berabad-abad sebelum peta modern ditemukan. Ya, jadi kita harus berterima kasih ya guys kepada Piri Reis, karena berkat dirinya lah para pelaut dan penjelajah zaman dulu dibantu untuk melihat beberapa lokasi yang ada di bumi. Yaudah, mungkin segitu dulu merinding kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi di merinding selanjutnya ya. Bye-bye.